Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam Pak Ahmad, sehat? Sehat, selamat siang. Siang Pak. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu di tengah-tengah kesibukan Ibu meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Ya, Terima kasih. Ya, sama-sama. Iya baik Ibu. Maksud perkenalkan saya Rahmat, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri Lombok di Jakarta. Maksud dan tujuannya adalah ingin mewawancarai Ibu yang pertama untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Itu tujuan yang pertama Ibu. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui yang dilakukan oleh Ibu sebagai seorang pemimpin, praktik apa yang selama ini dijalankan, seperti itu. Baik. Silakan. Silakan. Baik, begitu saya lanjut ke pertanyaan pertama ya. Mungkin saya perkenalkan diri saya. Oh dulu, baik, ya? silakan. Iya. Baik Pak Rahmat, terima kasih atas wawancara ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ya. Salam kenal, saya Ibu Valentina, Kepala SMK Negeri 57 Jakarta. Monggo, Bapak bertanya apa? Iya baik Ibu, pertanyaan pertama dari saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Kalau di sekolah itu semuanya kan kita susun dalam bentuk program sekolah ya Pak. Baik. Tapi program sekolah itu biasanya kalau dulu sebelum ada raport pendidikan itu saya minta masukan dari semua warga sekolah. Tetapi sekarang sudah ada rapor pendidikan, Iya. maka kita menjabarkan bersama isi dari rapor pendidikan itu. Jadi kalau misalnya di rapor pendidikan itu berwarna merah, itu yang menjadi masalah bagi kita di sekolah. Betul, itu iya. yang harus kita selesaikan. Betul. Ada kalanya masalah yang merah itu sebenarnya kita tidak merasakan di sekolah itu menjadi sebuah masalah. Nah, jadi hal yang baik yang harus kita putuskan sebetulnya hal itu sudah berjalan baik di sekolah kita. Jadi kita harus memutuskan. Nah, jika hal itu bermasalah untuk satu individu, biasanya saya akan memutuskan berdasarkan pembukaan atau komunikasi dengan manajemen. Bermusyawarah dulu dengan Bermusyawarah dulu dengan, karena insya Allah dan alhamdulillah selama saya jadi kepala sekolah tidak pernah saya memutuskan. Iya, luar biasa. Ya. Betul. Kemudian kalau itu menyangkut orang banyak atau sekolah, maka kita rapat warga sekolah. Terima kasih atas penjelasannya, luar biasa kan. Nah itu memang sering kita merasakan dilema ya Bu ya, ketika mengambil keputusan. Nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, misalnya ada kebajikan yang bagi warga sekolah, tetapi ada kalau kita ambil yang alternatif lain itu kebaikan mungkin untuk dinas gitu kan. Jadi sama-sama benar gitu. Betul. Nah biasanya kalau seperti itu selalu kita urut dari prioritas, skala prioritas. Skala prioritas. Skala prioritas. Baik. Kemudian saya akan bacakan kepada tim manajemen, ini masalah kita, ini skala prioritasnya. Dari 4 masalah, mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu? Terlebih dahulu. Iya. Nah, jadi kalau misalkan keputusan dan masalahnya sudah kita lontarkan ke forum, biasanya itu lebih ringan. Karena satu masalah diselesaikan dengan satu kepala itu lebih susah dibandingkan dengan banyak kepala. Iya, betul. Terima kasih Ibu. Ya. Berarti Ibu lebih mengutamakan skala prioritas ya Bu Ya. ya. Kemudian dibicarakan bersama dengan tim manajemen. Iya.
Ada lagi nih Bu pertanyaannya nih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Oke, masalah itu muncul dari rapor pendidikan. Contohnya masalah nilai merah di literasi dan numerasi. Nah, literasi dan numerasi mengandung satu SDM guru. Nah, karena guru yang asesor, misalnya guru sudah asesor, menjadi asesor, punya sertifikat asesor, itu akan mampu mengajar sesuai dengan SKKNI. Otomatis siswanya akan mempunyai kompetensi sesuai yang sudah dipersyaratkan oleh BNSP. Iya. Nah, yang kedua, literasi berkurang jika tidak ada kegiatan literasi di sekolah. Mungkin berpusat dari perpustakaan, bisa dari kurangnya buku, bisa dari tidak adanya kegiatan yang berpusat di perpustakaan, kemudian atau sarana perpustakaan gedung ruang tidak mencukupi, kurang memadai. Ya. Nah, kita bicarakan ini dari masalah itu saja sudah ada masalah SDM, prasarana, kemudian kegiatan. Mungkin yang paling gampang kita lakukan yang tidak memerlukan dana dulu. Nah, yang tidak memerlukan dana mengganti program literasi misalnya. Nah, literasi kita adakan kegiatan bedah buku, kemudian yang lomba mengarang yang diadakan oleh perpustakaan, menulis gitu. Kemudian mungkin tadarus Quran gitu. Nah, harinya hari apa gitu. Nah, literasi kan tidak harus membaca karangan saja, itu semuanya ya. Nah, kemudian baru ke SDM dulu. Nah, SDM dulu ini nggak bisa diputuskan kalau tidak ada program sekolah karena dia memerlukan dana. Guru mengambil sertifikat asesor itu misalkan berbiaya 4 juta, ini harus kepala sekolah yang memutuskan. Nah, mau kemana nih dicarikan? Iya kan? Karena misalkan kita sudah terlanjur program sekolah tidak ada untuk panjangan asesor misalnya begitu. Gitu, Pak. Baik, itu langkah-langkah yang Ibu ambil ya, prosedurnya luar biasa Bu. Jadi Ibu melihat dulu bagaimana anggaran dana ya, kemudian juga manfaat kegiatannya apa dulu yang bisa dilakukan. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas jawabannya yang luar biasa, bagus. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Komunikasi. Iya. Karena tidak bisa kita menjadi kepala sekolah itu one man show, harus tim. Dan kita harus menularkan dan membimbing seperti Bapak guru penggerak, calon kepala sekolah. Saya harus kasih contoh. Betul. Iya kan? Nah, kalau saya belajar sama Ibu dulu. Ya. Kalau misalnya saya mau ngasih contoh saya egois, kemudian saya wanso, maka terciptalah kepala-kepala sekolah baru seperti saya. Berikutnya ya. Ya. Tetapi kalau saya memberi contoh dan mengerjakan, yuk kita diskusikan, kita renungkan bersama, kita urut program prioritas yang kita kerjakan. Kalau tiba-tiba ada dilematis seperti itu, dua-duanya kepentingan mendesak. Nah, sementara kita dituntut mengambil keputusan, maka tim harus rembuk bersama. Nah, ini akan terekam dalam otak bawah sadar kan Pak. Saat mereka menjadi pemimpin baru, generasi baru, ya mungkin lebih bagus lagi. Dia sudah punya figur dan mencontoh. Nah, intinya dalam menyelesaikan masalah sekolah tidak boleh diputuskan sendiri. Karena kita adalah organisasi. Kalau di sebuah organisasi, keputusan harus berdasarkan keputusan bersama. Iya. Jadi intinya komunikasi ya Bu. Iya. Luar biasa. Program baru dibuat berdasarkan komitmen bersama, disusun dalam bentuk program, di breakdown dalam bentuk ya kan? Iya betul. Ya, Ibu terima kasih atas penjelasan tentang hal-hal yang selama ini Ibu dianggap efektif ya Bu ya. Itu adalah hal komunikasi. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau ya tantangan macam-macam ya. Ada tantangan itu yang personil sifatnya. Pasti dalam kita mengambil keputusan ada yang tidak setuju. Betul. Nah, itu tantangan yang paling utama.
Ya, itulah tantangan itu adalah ketidaksetujuan personil di sekolah. Nah, tapi itu bisa dikurangi dengan sosialisasi yang baik, komunikasi yang baik. Nah, kalau sudah kita komunikasikan, sudah kita sosialisasikan, menurut pengalaman saya itu menjadi tidak masalah. Iya gitu ya. Baik Ibu, terima kasih telah menjawab tentang tantangan dalam pengambilan keputusan. Nah sekarang, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Seperti itu. Kalau misalnya ada guru yang tidak sesuai bermasalah, itu harus saya kerjakan saat itu juga. Ya. Tetapi kalau misalkan nih kita harus menyiapkan siswa atau penanaman karakter untuk siswa. Tetapi ada guru yang tidak setuju dengan program yang sudah kita buat. Misalnya penanaman karakter siswa dari menunggu siswa di depan, kemudian mendisiplinkan siswa, membiasakan siswa beribadah dengan baik, guru dijadwal untuk melaksanakan pendampingan siswa. Nah, ternyata itu tidak berjalan, itu penyelesaiannya atau evaluasinya saya jadwalkan. Ya, evaluasi setiap bulan kita ganti. Ternyata guru ini tidak cocok ditaruh di depan. Sambil melihat progresnya. Ya, jadi setiap bulan kita evaluasi. Gitu. Kalau perlu pekerjaan yang begitu mendadak, itu kita setiap minggu evaluasi. Jadi kalau saya akan lebih sering rembuk bersama. Kan? Ya, terima kasih Ibu. Berarti lebih ke ada saat-saat tertentu Ibu harus menindaklanjuti, ada juga yang dibuat jadwal dan dievaluasinya per bulan dan sebagainya, Ibu ya. Betul sekali. Baik. Ini masih ada 2 pertanyaan Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ada tim. Tim. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Tim itulah yang membantu kita. Terutama tim manajemen dulu ya Bu ya, dari atas. Tim manajemen dulu. Nah, karena tim manajemen itu kan ujung tombak ke teman-teman dulu. Nanti baru dari tim manajemen ke selanjutnya ya. Betul sekali Bu. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, pengalaman yang sangat menjadi pembelajaran itu yang pertama, jangan mengambil keputusan secara berdasarkan emosi. Emosi. Kemudian yang kedua, jangan mengambil keputusan berdasarkan keberpihakan. Nah, karena lihatlah masalah itu sebagai masalah yang objektif gitu. Jangan kita, kalau teman-teman guru penggerak, andai kata menjadi kepala sekolah atau menggerakkan teman-teman, jangan merasakan perubahan itu kita yang melakukan sendiri. Tetapi itu adalah kerjasama tim, sehingga kita selalu membuat rencana-rencana kalau inovasi bersama-sama. Jadi kalau menurut saya yang paling menjadi kendala adalah saat orang mulai bekerja sendiri. Itu sudah mulai mengacaukan tata laksana komitmen yang sudah kita sepakati bersama. Jadi buatlah komitmen dulu, kemudian kita capai. Kalau di sekolah buatlah visi dulu, kita rencanakan visinya, bersama-sama kita tetapkan indikator keberhasilannya. Kemudian kita lakukan refleksi.
kemudian juga tidak berpihakan ya, tidak berpihakan, kemudian juga jangan merasa. Berikutnya saya akan mewawancarai Kepala SDIT Bina Insan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Kepala SDIT Bina Insan Kamil, Ibu Nani Suryaningsih SSosi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Senang sekali saya bertemu dengan Ibu hari ini. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk wawancara hari ini. Maksud dan tujuan wawancara saya adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Itu tujuan pertamanya Ibu. Dan yang kedua, saya mohon izin ingin mengetahui yang dilakukan Ibu sebagai pimpinan, praktik apa yang selama ini dijalankan. Nah, itu maksud dan tujuannya. Saya mohon izin akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Ibu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang selama ini kita di sini dalam mengidentifikasikan permasalahan, tentu kita juga memakai paradigma yang sudah kita pelajari yang ada. Di antaranya ada 4 paradigma yang memang kita terapkan di sini. Di antaranya individual lawan kelompok, individual versus community, rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, versus reality, atau jangka pendek lawan jangka panjang, atau saya katakan short term versus long term. Waduh, luar biasa sekali Ibu Kepala Sekolah ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu menggunakan 4 paradigma ya Bu ya. Luar biasa. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Bu cara mengambil keputusannya? Dalam mengambil keputusan yang kita lihat balance ya dalam hal ini, sepertinya kami melihat mana yang lebih mendekati, kan? Walaupun saya itu balance, tapi paling ada sedikit ada perbedaan. Nah, di situ kami lebih dapat melihat permasalahannya atau kasus, tentunya pasti yang sedikit ada perbedaan. Kita lihat pasti ada, tapi ya? nggak ada. Oh begitu. Baik. Ya, itu dua-duanya mengandung nilai kebajikan ya Bu ya. Ya. Baik. Jadi dicari mana yang lebih berbeda Yang ya. lebih berbeda. Baik. Ya, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam memutuskan permasalahan ini, tentunya saya mendekati kepada nilai-nilai Ilahi. Oh iya, ketuhanan. Ketuhanan. Ya. Ya. Ya, tentunya kita nilai Ilahi, kita lihat di sini kita pakai teknik uji panutan atau idola. Idola. Nah, betul. ya, uji panutan atau idola. Ya. Yang tentunya kita harus banyak membaca, kalau kita dari Muslim ya, kisah-kisah Rasul,
kisah-kisah Nabi. Misalkan ada kejadian atau permasalahan apa yang terjadi, kita lihat sejarah Rasulnya, kalau waktu kecil bagaimana, ataupun ada kisah-kisah Nabi seperti apa, kalau sakit kita harus sabar. Kita contohkan seperti Nabi Ayub, bagaimana dia menghadapi sakitnya lama ya. Nah, jadi seperti itu kita tidak harus mengedepankan nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai ilahiyah. Dan itu memang cocok diterapkan kepada peserta didik di sekolah dasar ya Bu ya. Betul, karena kan dia masih mencontoh, mengidola. Cari idola Iya. atau panutan. Bagus sekali, luar biasa. Nah, itu langkah-langkah yang Ibu lakukan ya. Iya. Nah sekarang Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif tuh yang seperti apa dalam kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika yang paling efektif itu cara pendekatan case to case. Kita kan saat terjadi suatu dilema Sama-sama enak ya semuanya Iya. ya. Dan berakhir dengan sebuah solusi yang win-win solution ya kan. Luar biasa Ibu, terima kasih Ibu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa Bu? tantangannya ya selama ini dilema etika itu kalau kita ingin memutuskan suatu permasalahan, Ya. tentunya itu yang paling sangat mendasar yang saya rasakan di sini adalah family. Kekeluargaan. Nah, itu yang sampai yang misalkan di data ini dari keluarga kelembagaan itu sendiri. Ketika kita ingin memutuskan sesuatu karena dia saudara ini hanya pupus dengan adanya family tadi. Oh, iya. Nah, karena kan memang yang tadi memang ada antara keadilan dan kebenaran lawan kesetiaan. Paradigma yang kebenaran lawan kesetiaan. Itu yang tantangan kita yang saya belum bisa nih. Ketika saya menentukan permasalahan seperti ini, saya sudah tegas begini karena individu adalah dari keluarga salah satu lembaga, Iya. ya akhirnya putus dengan kelembagaan tadi. Betul. Dilema juga ya. Dilema. Iya, jadi dengan cara mengambil 4 paradigma, salah satu paradigmanya yaitu individual melawan itu ya kelompok. Kesetiaan melawan ya pokoknya seperti itu ya Bu ya, individual melawan kelompok ya. Ya, mengambil dari salah satu paradigma tadi ya. Tadi. Patokannya. Baik Ibu. Nah ini ada lagi Ibu pertanyaan tentang apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Ya. dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Yang alhamdulillah selama ini ketika kami ada satu masalah kami tidak memilih permasalahan pada saat itu terjadi, maka kami langsung tangani. Nah, bagaimana caranya? Misalkan kami punya kami punya 3 rekan dalam memutuskan satu permasalahan. Terlalu besar. Mungkin juga kalau di sekolah itu kan Ibu selain punya tim manajemen juga kalau di sekolah itu ada komite namanya ya Bu ya. Jadi kan bisa juga bisa diajak untuk menyelesaikan masalah, mungkinnya jika ada permasalahan dengan orang tua maupun siswa dan sebagainya. Dan kebetulan kita punya grup komite. Oh, ada grup komitenya ya Bu ya, di sekolah Ibu Di ya. WA grup. Jadi kalau ada apa-apa permasalahan ya atau bagaimana kalau memang berkesan dengan sekolah dan orang tua ya komite yang akan Diketahui juga Iya. ya komite sehingga menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Bersama-sama. Luar biasa sekali cara yang Ibu lakukan. Baik Ibu. Nah satu pertanyaan lagi nih ya Bu ya, mohon izin dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu
dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya apa? Ya, alhamdulillah selama ada permasalahan-permasalahan seperti ini, ya saya memetik pembelajaran di mana saya harus bisa lebih bijak, lebih sabar. Segala sesuatu yang terjadi itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Maka selain dari itu, saya bisa seperti itu dan saya kembalikan semua ini buat Allah. Insya Allah kalau saya kembalikan segala sesuatunya, karena memang dia yang miliki, maka kalau kita kembalikan kita akan memiliki. Sebagaimana firman Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau kita ada permasalahan, maka berzikirlah, mengingat akan Allah, maka akan hati kita menjadi tenang. Hati menjadi tenang sehingga ketika mengambil keputusan itu sudah datangnya ilham dari Allah ya Bu ya. Betul. Apalagi disertai dengan suatu istikharah mungkin ya Bu ya, luar biasa. Sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan ya Bu ya, dengan penuh dilema etika tadi ya Bu ya. Lumayan. Betul betul. Baik Ibu, terima kasih, seluruh rangkaian pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nani atas waktunya yang sudah melakukan wawancara kali ini. Baik, saya akhiri pertemuan saya Rahmat dengan Ibu Nani, Kepala SDIT Bina Insan Kamil, dalam sesi wawancara pimpinan mengambil keputusan dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.